Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi anak-anakku yang terkasih dan yang berbahagia. Sebelum storytelling, Romo ingin menyampaikan pada kalian bahwa sekarang storytelling tidak hanya untuk murid-murid Sekolah Nasional Plus Manjusri, tetapi juga diperuntukkan bagi murid-murid yang belajar agama di Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Waraman Padang, serta siapapun ya murid-murid yang mau mendengarkan storytelling ini untuk membangun karakter budi pekerti yang baik. Nah, kali ini storytelling ini Romo sampaikan untuk tingkat SD dan SMP. Nah, namun sebelumnya marilah kita bersama-sama mengundang Bell of Mindfulness, ya, lonceng kesadaran, kemudian kita breathing in, breathing out, bernafas keluar masuk, sampai Romo menyatakan selesai. Nah, setelah itu baru kita nanti lanjutkan dengan storytellingnya. Nah, mari sekarang kita bangunkan bell, kemudian kita undang, dan kita breathing in, breathing out, bernafas keluar masuk, sebanyak 3 kali atau lebih sampai Romo mengatakan selesai. Mari kita mulai. Selesai. Nah, anak-anak sekalian, saat kali ini storytelling kita berjudul dalam bahasa Inggris, It Will Pass. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya itu pun akan berlalu. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, kalian dengarkan baik-baik. Ya, persyaratan dari storytelling ketika Romo bercerita, kalian menatap smartphone-nya, gadgetnya, ya laptop atau smartphone, kemudian mendengarkan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap perhatiannya. Ya, it will pass. Nah, pada zaman dulu ada seorang petani kaya. Petani ini menanam jagung. Ya, ladangnya luas sekali dan jagungnya bagus, kualitas yang bagus, sehingga dia menjadi petani jagung yang kaya. Nah, petani ini punya 2 orang putra, yang sulung dan yang bungsu, yang besar dan yang kecil. Dua-duanya laki-laki, putra, ya. Nah, pada satu hari, si petani jagung yang kaya ini merasa bahwa umurnya sudah sangat lanjut, ya, dia sudah mulai kurang sehat, sakit-sakitan, ya, dan mungkin dia merasa bahwa hidupnya tidak lama lagi. Nah, kemudian dia panggil kedua orang anaknya, ya, kedua putranya. Dia mengatakan, mungkin papa tidak bisa hidup lebih lama lagi. Nah, oleh sebab itu sekarang bapak ingin memberikan nasihat pada kalian dan kemudian menyerahkan harta, menyerahkan harta kekayaan pada kalian berdua secara adil. Nah, kemudian kedua anak ini dikumpul. Ya, kemudian masing-masing dibagi ladang jagungnya yang luas dari ujung timur sampai ujung barat, ya. Nah, sekarang dia bilang begini, yang ujung timur itu adalah untuk kakak yang sulung yang paling tua, sedangkan yang barat itu untuk adik, ya, yang paling kecil yang bungsu, ya. Nah, kemudian selain tanah, dia juga punya 2 buah rumah yang mewah sekali.
Satu di sebelah barat, satu di sebelah timur. Dibagi satu orang satu, sama-sama bagus, sama-sama besar, sama-sama megahnya. Ya. Nah, kemudian papa ini juga membagi jagung, benih jagung. Ya, satu karung dikasihkan kepada kakak yang sulung, ya, yang dapat sebelah barat tadi, sedangkan adiknya yang sebelah timur dikasih juga satu karung jagung, bibit jagung yang sama kualitasnya, sama-sama bagus, ya. Nah, tetapi kemudian orang tuanya mengeluarkan 2 buah kotak. Ya, dia bilang ini ada 2 buah cincin. Ini juga akan papa berikan pada kalian berdua. Tetapi maaf, ya. Yang satu ini, cincin ini terbuat dari emas dan batu permatanya batu permata berlian. Sedangkan yang satu ini terbuat dari perunggu. Ya, perunggu lebih murah dari emas. Nah, sekarang ini kalian berdua. Papa tidak tahu bagaimana cara baginya. Ya. Nah, kemudian kakaknya yang paling tua bilang, wah, itu untuk saya, karena saya kan lebih tua. Ya. Nah, adiknya bilang, oh ya Pak, betul Pak, kasih Bapak Koko, kasih kakak kasih yang cincin emas, biarlah saya yang perunggu. Ya. Nah, kemudian dikasihlah oleh orang tua ini. Ya. Nah, kemudian tidak lama kemudian betul, ya, orang tua ini sakit-sakitan dan kemudian meninggal. Nah, anak ini sudah punya harta masing-masing. Mereka pisah. Kakak yang sulung mengurus ladang sebelah barat, adik yang bungsu mengurus ladang yang sebelah timur. Ya, mereka punya sama-sama bibit jagung, punya rumah yang bagus, punya pegawai juga. Ya, kemudian yang kakaknya ini memanggil pegawai, tanam nih, tolong tanam jagungnya. Nah, yang adiknya juga begitu, panggil pegawai tanam jagungnya, dirawat dengan baik. Tetapi bedanya, kakaknya ini hanya nyuruh saja. Ya, tanam jagung ini, rawat ya. Nah, sedangkan adiknya ini tanam jagung ini dirawat dan dia turun langsung ke ladang. Ya, mengatur bagaimana cara nanamnya, berapa jaraknya, kemudian dikasih instruksi kepada pegawainya, bagaimana cara menyiraminya, bagaimana cara memberikan pupuknya. Sedangkan kakaknya ini sudah disuruh pegawainya, ya sudah, dia menikmati kekayaan, rumahnya bagus, hartanya banyak, ya, dia mulai hidup bersenang-senang, berfoya-foya, undang teman-teman makan. Kalau diundang siapa yang tidak mau? Ya, kalau diundang semua orang mau diundang makan, datang rumah makan-makan, pesta-pesta pora, ya. Nah, kemudian ada teman-teman yang ngajak dia berjudi. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi kalian ingat pesan Romo. Ya, sampai kapanpun nanti Romo ingat pesan Romo. Jangan berjudi. Berjudi apa saja, jangan, hindari. Karena Romo sudah cukup banyak melihat orang-orang yang hidupnya hancur karena berjudi. Nah, jadi kakaknya ini mulai ikut berjudi, main-main. Ladangnya tidak diperhatikan. Jagungnya tumbuh, tetapi kualitasnya tidak baik. Karena apa? Tidak pernah dikasih pupuk, tidak pernah dirawat dengan baik, diserahkan aja sama pegawai. Nah, kebetulan pegawai juga malas karena tidak dikontrol. Berbeda dengan adiknya, ladang jagung ini selalu dikontrol, disirami dengan air yang cukup, dikasih pupuk, dirawat, kalau ada rumput-rumput dipotong, ya, sehingga ketika panen hasilnya beda. Jadi kakaknya ini punya ladang, hasilnya sedikit. Sedangkan adiknya ini hasilnya berlimpah. Wah, ya dia jual, dia semakin kaya. Kakaknya ini kekayaan makin lama makin menurun. Ya, sampai akhirnya sudah tidak, ladangnya tidak diurus lagi. Tidak diurus lagi, dijual. Ya, ladangnya yang luas ini dijual sama orang. Dia bilang susah ngurus ladang ini. Ya, mending saya ambil uangnya, nanti saya bisa gunakan. Nah, uangnya hasil ladangnya dijual, digunakan ya untuk berfoya-foya dan berjudi lagi. Ya, sedangkan adiknya ini bertambah banyak hartanya, kayanya. Karena apa? Jual jagung, jagungnya kualitas bagus, harganya mahal, semakin banyak, semakin berlimpah. Ya, dia semakin kaya, bahkan lebih kaya dari papanya dulu. Nah, kakaknya ini sudah jual tanah, digunakan untuk berfoya-foya lagi, ya.
terakhir sudah ada duit lagi, rumah yang dijual. Dia bilang sama adiknya, biarlah saya pindah ke kota saja. Ya, di kota lebih enak, lebih menyenangkan. Ya, menyenangkan apa ya? Berfoya-foya tentu saja enak di kota. Akhirnya rumah yang bagus ini dijual, dia pergi ke kota. Tinggal akhirnya harta satu-satunya cincinnya. Ya, cincin pemberian papanya. Ini pun dijual juga. Akhirnya kakaknya ini hidup luntang-lantung. Ya, luntang-lantung, tidak ada kerja, akhirnya menjadi pengemis. Nah, berbeda dengan adiknya. Adiknya ini ketika papanya meninggal, dikasih cincin yang perunggu tadi. Tidak bagus, tidak ada batu permatanya, tidak ada. Hanya saja ketika dia amati, di dalam cincin itu ada tertulis sebuah huruf, sebuah kata, yaitu it will pass. Ini pun akan berlalu. Dia renungkan. Ya, jadi waktu sudah papanya meninggal, dia renungkan, ini pun akan berlalu. Jadi ya saya harus hati-hati. Sekarang saya kaya, ya uang berlimpah banyak, ini pun nanti akan berlalu. Ya, kalau saya tidak berhati-hati. Nah, begitulah ketika dia panen berlimpah, dia menabung dengan hemat. Ketika panen gagal, dia ingat nasihat papanya yang tertulis di dalam cincin, ini pun akan berlalu. Ketika panen gagal, misal masa musim kemarau, jagung tidak bagus, dia tidak sedih. Ya, karena apa? Dia ingat it will pass, ini pun akan berlalu. Jadi suasana yang baik, suasana yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan itu pun akan berlalu. Jadi siap-siap. Hidup ini selalu silih berganti. Ya, orang bilang seperti roda pedati, sekali di atas, sekali di bawah, sekali di atas, sekali di bawah. Artinya bisa sekali sukses, nanti lain kali tidak sukses, bisa sukses, tidak sukses, bisa berhasil, tidak berhasil, terus begitu. Ya, tetapi karena nasihat ini, it will pass, ini pun akan berlalu. Ketika suasana sulit, situasi sulit, dia tetap tahu ini pun akan berlalu. Nanti masa sulit ini akan berganti lagi dengan masa yang baik, dengan suasana yang baik. Terus begitu. Sampai akhirnya adiknya ini sukses menjadi petani jagung yang kaya raya, terkenal, dan kemudian sifat sosialnya suka membantu orang miskin. Ya, kalau ada orang yang kelaparan, dia dirikan rumah ya untuk mereka tinggal di sana, anak yatim piatu, panti jompo dia dirikan, sehingga dia jadi terkenal. Nah, kakaknya tidak tahu kemana. Ya, pada satu hari adiknya ini teringat, ya, aku banyak menolong orang, ya, panti jompo, untuk fakir miskin, anak yatim piatu, mendirikan sekolah, ya, membantu mendirikan wihara. Loh, kakak saya tidak bantu, kemana pergi kakak saya? Nah, pada satu hari, si adiknya ini pergi berdagang ke kota. Nah, ketika dia sedang makan di satu rumah makan, ya, tiba-tiba dia melihat ada sesosok pengemis yang lewat berdiri di depan rumah makan ini. Ya, dia dari jauh dilihat, ditatap. Loh, itu kan sepertinya kakak saya. Ya, ciri-cirinya, badannya, itu kakak saya. Ya, terus dia buru-buru keluar. Dia panggil, kak. Kakak ini begitu lihat wajah adiknya, dia malu. Pura-pura, oh enggak, bukan. Saya bukan kakak kamu. Kamu siapa ya? Kok manggil saya kakak? Iya, kamu kakak saya. Kita kan dulu tinggal di desa itu kan, kita kan dulu nanam jagung. Akhirnya kakaknya ini menangis. Ya, adiknya memeluk kakaknya dan kemudian dia bilang pada kakaknya, kak, bagaimanapun juga keadaan kamu sekarang, kamu tetap adalah kakak saya. Mari kita pulang ke kampung, saya akan rawat kamu dengan baik. Ya, saya akan kasih kamu usaha lagi supaya kamu bisa berusaha. Kamu mau usaha apa? Mau usaha jagung, mau nanam sayur, nanti saya modali. Nah, akhirnya adik yang baik ini membawa pulang kakaknya yang tadinya pemboros ini. Nah, dibawa pulang, kakaknya sadar, kemudian dengan bantuan adiknya, perlahan-lahan kakaknya ini mulai bisa memperbaiki hidupnya. Nah, anak-anak sekalian, yang penting apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yang penting kita ambil hikmah dari cerita ini, jangan serakah. Kakak ini kan serakah. Ya, mentang-mentang dia tua, wah sudah cincin emas untuk saya, adik
biar cincin perunggu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan boros. Ya, jangan boros. Jangan mentang-mentang banyak uang beli apa-apa yang tidak perlu-perlu pun dibeli. Nah, yang ketiga, ini Romo ulang lagi, jangan berjudi. Ya, berjudi ini akan membawa kita pada jurang kehancuran. Banyak orang yang berjudi apa saja, ya, pasti akhirnya hidupnya akan menderita. Makanya hindari perjudian. Baik judi main kartu lah, ya, main togel lah, dan lain sebagainya. Hindari, ya. Tidak akan membuat kita jadi orang kaya. Ya, kalau kita mau jadi orang kaya, bekerjalah yang rajin, penuh semangat, jujur, dan berhemat. Nah, itulah yang bisa membuat kita menjadi orang yang kaya. Ya, nah kemudian setelah kita sukses, jangan jadi sombong, jangan jadi angkuh, jangan jadi tidak mau peduli pada orang lain. Tetap harus cinta kasih, welas asih, menolong orang. Kalau kita punya harta yang berlebih, kita ingat anak yatim piatu, orang-orang tua jompo, fakir miskin, harus kita bantu. Nah, dengan demikian hidup kita penuh berkah yang berlimpah. Dan pasti hidup kita akan menjadi sukses, sejahtera, harmonis, dan berbahagia. Nah, demikian saja apa yang dapat Romo sampaikan pada storytelling kali ini. Semoga kalian semua, ya, baik murid Manjusri maupun murid SMBW, semuanya menjadi anak-anak yang tidak hanya pintar, cerdas, tetapi juga baik, berbudi pekerti luhur, tahu sopan santun, tahu tata krama, selalu berdisiplin, dan selalu menghormati orang tua dan orang-orang yang lebih tua, termasuk ibu dan bapak guru kita. Demikian anak-anak sekalian, akhir kata, marilah kita kembali mengucapkan salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan marilah kembali kita dengarkan Bell of Mindfulness, kemudian kita breathing in, breathing out sebanyak 3 kali atau sampai bunyi bell ini, bunyi gong ini hilang dari pendengaran kita. Mari kita mulai.